Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Mari kita berdoa. Yang Maha Mulia, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, saat ini kembali kami ada di hadapan Bapa
kami ada di hadirat-Mu. Kami merindukan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan atas setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami rindu akan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami, sampaikanlah apa yang menjadi isi hati-Mu kepada kami. Allah Roh Kudus, ajar kami mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar, lalu kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yohanes pasal yang ketiga ayatnya yang ke-16, firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca ini, kita bisa mengerti bahwa Allah begitu mengasihi manusia ciptaannya. Sebab sebenarnya ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka akibat dosa itu seharusnya manusia binasa dan harus terbuang dari hadapan Allah ke dalam penderitaan yang tak berujung, harus terbuang ke dalam api neraka. Firman Tuhan katakan di dalam Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya kita tahu bahwa ketika kita percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kita tidak akan binasa. Kita tidak akan binasa, melainkan kita akan memperoleh hidup yang kekal. Sebab di dalam Tuhan Yesus Kristus oleh pengorbanannya, kita telah menerima kasih karunia Allah karena kita percaya kepada Kristus. Nah, saudaraku, yang perlu kita sadari saat ini adalah orang yang telah menerima kasih karunia Allah karena percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka segenap hidupnya, perhatikan, segenap hidupnya harus diserahkan kepada Allah. Artinya begini, kalau kita telah menerima kasih karunia Allah, berarti kita tidak boleh lagi hidup menuruti kehendak diri kita sendiri. Kita tidak boleh lagi hidup menuruti keinginan diri kita sendiri, kemauan diri kita sendiri. Kita harus hidup menuruti perintah Allah. Atau dengan kata lain, saudaraku, kita harus hidup melakukan kehendak Allah. Sebab jika tidak demikian, maka kita belum percaya. Dan kalau tidak percaya berarti kita tidak bisa diselamatkan. Kita tidak bisa menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudaraku, dengan demikian kita bisa mengerti sekarang bahwa hidup kekristenan itu atau hidup sebagai orang percaya itu tidaklah semudah atau segampang yang kita pikirkan selama ini. Ada begitu banyak orang yang mengaku diri sebagai orang percaya, tetapi tidak mau hidup dalam penurutan akan kehendak Allah, tidak mau hidup melakukan perintah Allah. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah orang-orang seperti ini layak menerima kasih karunia Allah? Atau layak menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah Allah berikan? Saudara, kalau kita mengaku percaya kepada Tuhan Yesus hanya sekedar ucapan dari lidah bibir mulut kita saja, tanpa hidup dalam penurutan akan kehendak Allah, lalu kita bisa menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka hal itu sama dengan kita telah menuduh Allah melanggar perintahnya sendiri. Kenapa? Sebab ketika kita menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka Allah memerintahkan kita untuk hidup kudus, hidup tidak bercacat, tidak bercela. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Petrus 1 mulai ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16, hiduplah sebagai anak-anak yang taat
Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara, perhatikan itu. Ini artinya ketika kita telah percaya kepada Tuhan Yesus, berarti kita harus berjuang untuk hidup dalam kekudusan Allah. Hidup kudus di dalam seluruh keberadaan hidup kita. Kudus di dalam sikap, perkataan, perbuatan, gerak pikiran, tindakan. Bahkan seluruh aspek kehidupan kita harus kudus di hadapan Allah. Tidak bercacat, tidak bercela. Tujuannya hanya satu, saudaraku, supaya semakin hari kehidupan kita semakin serupa dengan Kristus. Lalu kita bisa berjuang untuk mencapai kesempurnaan, sama seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berjuang untuk menjadi kudus, hidup tidak bercacat, tidak bercela, adalah bagian dari mengerjakan keselamatan yang telah kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah kenapa firman Tuhan katakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah, saudaraku, orang percaya yang telah menerima kasih karunia Allah, tetapi tidak mau hidup dalam penurutan akan kehendak Allah, tidak mau hidup di dalam kesucian kekudusan Allah, maka sebenarnya ia sedang berkhianat kepada Allah. Perhatikan baik, orang percaya yang tidak mau hidup menuruti akan kehendak Allah, ia sedang berkhianat kepada Allah. Jadi kalau saat ini kita memeriksa seluruh keberadaan hidup kita dan ternyata kita belum hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, kita belum hidup dalam kesucian kekudusan Allah, kita belum hidup dalam kebenaran Allah, kita belum hidup melakukan perintah Allah, maka itu berarti kita sedang berkhianat kepada Allah. Kita sedang melukai hati Allah. Kita sedang mengecewakan Allah. Kita sedang mempermainkan Allah. Bahkan itu juga menunjukkan bahwa kita sama sekali tidak menghargai pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika hidup kita sedemikian adanya, pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita layak diterima di dalam kerajaan Allah? Biarlah pertanyaan ini membuat kita semakin menyadari akan cara hidup kita yang salah selama ini, supaya kita berjuang untuk melepaskan diri dari keterikatan dengan dunia ini, lalu kita mau mengambil bagian hidup di dalam kekudusan Allah. Kita mau berubah, kita mau bertobat, kita mau kembali berdamai dengan Allah. Kita memulai hidup yang baru, yaitu hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, supaya hidup kita semakin hari ditemukan semakin berkenan kepada Allah, dan kita layak diterima di dalam kerajaan Allah. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Yang Maha Kudus, Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, sungguh kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang mencelikkan mata hati kami dan menyadarkan kami, dan saat ini kami harus menentukan pilihan hidup kami. Kami mau memilih Tuhan saja. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sudah memberkati kami. Kami mau mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Allah Bapa di sorga berkenan menurunkan tangan dan memberkati kami semua. Saudaraku, arahkanlah hatimu tertuju kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas hidupmu, menyertai langkah hidupmu, dan memberkati seluruh kehidupanmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.